belajar nih ikut, karena di situ memang nggak ada gereja Katolik ya Bang, hanya ada gereja Kristen. Jadi ikut ibadah setiap hari, ada kegiatan anak muda ikut. Di situ sampai lulus benar-benar ngerasa oh aku udah mantap di Kristen, nggak bakal pindah ke Islam ataupun agama lain pun nggak bakal. Gitu kan. Pokoknya tuh ngotot nggak mungkin lah masuk Islam gitu, apa sih istimewanya Islam sampai kayak gitu kan. Padahal nggak taunya sekarang malah masuk Islam gitu kan. Buka-buka Facebook, kemudian ketemulah ceramah tentang Islam. Di situ awal mulanya kenal Islam. Tapi benci. Karena mengganggu aktivitas saya kalau buka sosial media kan. Ih, benci bener gitu kan sama apa sih yang keluar nih tentang ceramah-ceramah kayak gini gitu kan. Nggak ada pentingnya buat aku bukan Islam kayak gitu kan. Ngomongnya sombong bener ya. Tapi sebelum kenal Islam, Bang, hal yang paling saya takutkan tuh setiap kali dengar kata kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Saudara Seiman. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu, insya Allah seorang mualaf. Nah, jadi ini namanya Kak Teresia ya? Iya. Kalau nama lengkap Kak? Teresia Linyang. Teresia Linyang ya? Iya. Oke. Kak Teresia Linyang ini dulu sempat bersyahadat di tempat kita ya Kak ya? Bersyahadat di bulan 2. Bulan 2 tanggal? 16. Waktu itu di Ampera ya? Iya. Oke. Kalau untuk suku dari mana Kak? Apa Bang? Sukunya? Sukunya suku Dayak. Oh, suku Dayak ya? Iya, suku Dayak. Oh, berarti kita sama-sama orang Dayak ya? Sama orang Dayak. Kalau saya Dayak Banyuki, kalau Kakak Dayak apa? Susah bilangnya Dayak apa Bang, soalnya mama sama bapak beda. Oh, bapak sama mama beda? Mama itu Dayak Kapuas Hulu di Putus Ibau Mendalam, Dayak Kayan. Kalau bapak tuh Dayak Sanggau, dia bahasanya Bekido. Oh, Bekido. Jadi di rumah kita nggak pakai bahasa Dayak ngomongnya, kita pakai bahasa Indonesia. Oh, karena memang beda bahasa ya? Tapi kalau orang tua mungkin paham lah kan? Kita yang anak ini yang kadang-kadang saya juga kayak gitu di rumah pakai bahasa Indonesia sih. Tapi kalau untuk paham, insya Allah paham. Karena memang bahasa Dayak ini kadang-kadang sulit juga untuk ngucapinnya. Tapi enak, mudah paham gitu. Nah, oke Kak. Ini kita mundur ke belakang ya, posisinya sebelum masuk agama Islam lah. Dulu pandangan Kakak terhadap agama Islam itu agamanya seperti apa? Kalau untuk menilai agama Islam, tidak pernah berpikir agama Islam itu buruk. Tidak, karena memang dari SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu belajarnya tentang agama Islam di sekolah. Kemudian waktu sebelum sekolah itu kan punya kawan muslim. Mereka maksudnya saya ikut mereka latihannya, bukan latihan sih, belajar ngaji gitu. Oh, sempat belajar ngaji juga ya? Ya dulu sih masih kecil jadi dibolehin. Oke. Sempat punya mukena sendiri, terus punya Iqra sendiri, sajadah sendiri, semuanya punya sendiri. Jadi kalau udah waktunya sholat maghrib, yang sering diikut sih sholat maghrib dulu. Sholat maghrib? Sore-sore ikutlah mereka ke masjid, udah. Tapi ya nama anak kecil kan sholat asal-asal gitu, jadi yang penting senang gitu. Udah selesai sholat pulang, kayak gitu terus. Cuman orang tua juga dulu nggak terlalu ngajarin tentang agama Katolik. Tapi pas waktu saya udah SMP itu saya belajar tentang agama saya yang lama kan. Bagaimana caranya untuk menjadi orang Katolik kayak gitu. Ya udah belajar terus pas terima sakramen pertama, komuni pertama tuh senang karena kan udah besar, berarti kan kalau kita udah bisa terima sakramen pertama kan kita udah besar gitu artinya kan. Nah, jadinya waktu itu udah terima, udah ngerasa wah udah ini Katolik banget nih gitu. Ya, akhirnya dijalani pas SMP mulai paham. Tapi cerita tentang Islam yang bikin bukan nggak suka sih, maksudnya karena kan baru tahu sekarang ternyata bukan agamanya yang buruk tapi orangnya kan biasanya. Jadi dulu sempat berpikir Islam itu
terlalu memaksa. Sebenarnya kalau dia tidak memaksa. Yang lebih sering berpikir tuh gini, kenapa sih cewek harus pakai kerudung kayak gitu. Terus kalau kata kawan, mungkin dulu kawan juga agamanya belum dalam banget kan, jadi dia bilang nggak pakai kerudung nggak apa-apa, kerudung tuh dipakai kalau memang kita niat gitu. Padahal kan kalau aslinya kan nggak harus nunggu niat. Nah jadi itu lebih berpikir kayak ribet bener untuk perempuannya sih, kayak gitu aja. Kalau untuk menilai buruk enggak sih, alhamdulillahnya nggak pernah sampai menilai oh agamaku bagus, agama dia enggak gitu, itu enggak. Jadi lebih ke ini aja, ribet aja berarti ya. Bukan buruk tapi kayak pikiran kita ribet aja Islam. Iya. Kenapa sih harus pakai kerudung gitu ya? Iya, untuk perempuannya kan, apalagi pas sudah besar taunya kok tambah ribet sih, ada yang sampai pakai cadar, sampai inilang apa bajunya panjang-panjang, kerudungnya panjang-panjang, sampai meribetkan sendiri kan di sepeda motor kayak gitu. Ternyata ada alasan. Ada alasannya. Kayak gitu. Insyaallah. Ya, memang kebanyakan seperti itu ya. Oke Kak, ini kan pandangan sebelum masuk agama Islam ya. Lalu momen pertama ini mulai kan tadinya ya menganggap kalau agama sebelumnya udah kuat banget nih karena udah menerima sakramen tadi ya. Terus momen dimana pertama kali kakak udah ngerasa bahwa kayaknya ada sesuatu yang baru nih di Islam sehingga membuat hati kakak tuh kayak condong ke sana gitu. Nah, gimana? Condong ke Islam. Boleh nggak ceritanya mulai dari semakin dekat ke Katolik dulu baru ke Islam? Oh, boleh. Ini. Jadi pas SMP kan udah belajar tentang Katolik. Udahlah, kayak cuman ini agamaku, aku harus pertahankan kayak gitu. Udah seiring berjalannya waktu, lulus SMP, masuk SMA. SMA kelas 1 awalnya ngekos. Abis itu dapat tawaran tinggal sama orang. Ikut sampai 1 tahun sampai naik kelas 2. Itu tinggalnya sama orang Kristen, Bang. Gerejanya GPDI, Abang tahu kan? GPDI pasti fanatik kan? Iya. Nah, itu pernah kan 1 kali nggak ikut ke gereja gara-gara karena kan orang tua bilang jangan fokus ke Kristen, kamu Katolik katanya gitu kan, karena ajaran Katolik sama Kristen beda. Kemudian bilanglah sama yang punya rumah, saya nggak bisa ikut, bilang gitu karena orang tua bilang jangan terlalu sering ikut Kristen. Terus yang Kristen bilang kenapa katanya kan sama aja, lebih nggak enak di Katolik lah apa doanya cuman kayak gitu doang, kalau di Kristen kan seru, dia bilang. Sempat ngerasa kok orangnya gitu benar gitu. Tapi lama-lama belajar nih ikut, karena di situ memang nggak ada gereja Katolik ya Bang, hanya ada gereja Kristen. Jadi ikut ibadah setiap hari, ada kegiatan anak muda ikut. Di situ sampai lulus benar-benar ngerasa aku udah mantap di Kristen, nggak bakal pindah ke Islam ataupun agama lain pun nggak bakal. Gitu kan. Pokoknya tuh ngotot, nggak mungkin lah masuk Islam gitu, apa sih istimewanya Islam sampai kayak gitu kan. Padahal nggak taunya sekarang malah masuk Islam gitu kan. Sampai kuliah akhirnya di semester 1 masih rajin ke gereja di Serdam sini. Di apa ya, lupa namanya Bang. Gembala Baik ya? Tapi belakangnya tuh. Iya, di belakangnya kan ada gereja. Saya juga ibadah situ. Iya kan, di situ sama kawan. Abis itu semester 2 masih, cuman kadang bolong-bolong karena kan dulu nggak ada sepeda motor. Semester 3 mulai makin bukan malas sih, mulai makin jarang ke gereja karena faktornya harus naik ojek online kan lumayan buat anak kuliahan dulu kan. Abis itu di semester 3 akhir kalau nggak salah, kalau Abang 2017 ya? Saya 2017. Berarti sama, berarti kita satu angkatan berarti kan? Iya. Kita kuliah di tempat yang sama. 2018 akhir berarti udah semester 3 ya Bang ya? Semester 3. Iya. Nah, mulai 2018 akhir itu buka Facebook. Buka Facebook, kemudian ketemulah ceramah tentang Islam. Di situ awal mulanya kenal Islam, tapi benci. Karena mengganggu aktivitas saya kalau buka sosial media kan. Niatnya mau buka sosial media kan supaya kita
cari refreshing gitu kan, mungkin nonton video-video lucu, tapi malah ketemu ceramah. Di 1 hari pertama nggak merasa terganggu, oke, bisa dilewatin. Kok semakin hari muncul terus, padahal kan kalau kita nggak pernah nonton, dia nggak bakal muncul, sama di YouTube juga kan? Iya, seperti itu. Nah, seharusnya kayak gitu. Iya, tapi dia muncul terus Bang, setiap hari, sampai ya Allah, bukan ya Allah, tapi dulu pernah nyebut ya Allah, cuman belum Islam. Ya memang biasanya walaupun kita belum Muslim, ya biasanya kita juga nyebut ya Allah. Iya. Memang lingkungan juga kan faktornya salah satunya. Sampai bilang, ih benci benar gitu kan sama apa sih yang keluar nih tentang ceramah-ceramah kayak gini gitu kan, nggak ada pentingnya buat aku bukan Islam kayak gitu kan, ngomongnya sombong benar ya. Iya. Sekali udah kan, sampai memutuskan udah sejak 2018 akhir sampai 2019 akhir nggak main Facebook, nggak main Instagram, nggak main YouTube. Yang paling aneh YouTube Bang. YouTube harusnya kan kalau misalnya kita sering nonton video makan, pasti sering keluar video makan. Yang pasti ya. Padahal saya nggak suka nonton ceramah Islam, tapi aneh. Yang keluar tentang itu semua gitu kan. Makanya sampai nggak mau buka kecuali WA, karena di WA itu ada grup kelas kan. Buka grup kelas, jadinya ayo udahlah, nggak usah buka-buka Instagram dulu, nggak penting juga gitu kan. Trauma juga ya. Iya kan Bang. Habis itu pas di 2020 awal nyoba-nyoba buka lagi. Masih. Kirain udah enggak kan, setahun berlalu harusnya kan enggak. Harusnya udah enggak ya. Masih. Ayo udahlah, udah malas, udah capek. Hari itu memang lagi ada kayak ada masalah, pikiran juga terganggu, ya udahlah. Dengerin ceramah. Habis itu ada satu lantunan ayat kursi yang dibacakan sama Muzamil. Sampai di situ ya? Iya, keluar itu kan. Kok suaranya enak ya, merdu ya? Udah didengerin. Akhirnya kayak, kok enak, kok ngena gitu ya, gitu kan. Habis itu penasaran nih, dengerin yang lain lah. Ada ceramah yang bener-bener nyentuh, lupa. Waktu itu kalau nggak salah ceramahnya Ustadz Hanan Ataki, tapi saya kira dia perempuan Bang. Oh, karena suaranya ya? Saya juga dulu mikirnya kayak gitu, karena memang lembut suaranya kayak perempuan. Dia nggak ada videonya kan, dia kan pakai video latar-latar yang pegunungan. Wah, suara ustazahnya enak nih. Ustazah, siap, maafin kami ya. Saya bilang gitu kan, jadi tuh pokoknya sampai setengah tahun tuh mikirnya dia masih perempuan. Iya. Jadi enak suara ustazah ini nih, nanti mau dengerin lagi lah gitu kan. Soalnya kan dulu saya belum bisa bedakan kalau disingkat UST atau ustazah gitu, nggak tahu Bang. Intinya saya baca, oh ini berarti ustazah gitu-gitu aja. Sekali dengar ceramah tentang kehidupan, itu langsung tiba-tiba netes air mata gitu kan, nangis kena banget. Kok ceramahnya nyentuh banget ya gitu, relate banget dengan kehidupan di dunia nyata gitu. Tapi sebelum kenal Islam, Bang, hal yang paling saya takutkan tuh setiap kali dengar kata kiamat. Oh, ya. Memang kalau kita mikir kiamat itu kan hancur, sehancur-hancurnya kan? Iya. Iya, betul. Pokoknya setiap kali dengar kata kiamat itu, hati itu nggak pernah tenang. Selama belum kenal Islam tuh bahagia, tapi nggak ada ketenangan memang di dalam hati gitu. Karena kita kan fokus ke duniawi. Iya, betul. Kalau di kita itu kan jarang sekali diajarkan tentang, memang kita ngelibatkan Tuhan dalam hidup kita kan, tapi memang beda caranya dalam Islam tuh beda banget. Nah makanya pas dengar ceramah itu ngerasa kayak tenang. Abis itu bermunculan ceramah tentang hari akhir zaman. Mulai dari situ makin tertarik, makin penasaran. Nah akhirnya dari situ saya langsung pengen masuk Islam. Langsung ya? Iya pengen. Maksudnya tuh gimana ya, kalau ini bisa bikin tenang, mungkin ini jalannya gitu. Saya boleh ambil buku nggak Bang? Jadi saya nulis surat, kayak ada surat wasiat juga gitu. Minta kalau nanti saya mati tolong makamkan saya dalam Islam meskipun saya belum Islam gitu. Tapi hati saya, karena kan gini katanya, nggak perlu syahadat, tapi kalau kamu udah yakin hati kamu tuh udah Islam, yang penting tinggalkan semuanya gitu. Syahadat tuh sebagai bukti bahwa kamu tuh udah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Indra Wibowo. Di sini ada namanya Saudara Seiman. Gerakan yang Masya Allah sangat membantu untuk dakwah di kalangan orang-orang yang pengen kenal Islam
Jadi kalau jika ada yang pengen kenal Islam, pengen tahu tentang Islam, pengen belajar tentang Islam, temennya, saudaranya, setongkrongan, atau ya anak-anak kantor, bisa dibawa ke sini nih, bisa dibawa ke saudara seiman. Nah, tapi untuk membantu mereka, mereka juga punya rekening di Bank Muamalat. Di Bank Muamalat, nomor rekeningnya 6210066 911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia, saudara seiman. Insya Allah gerakan ini untuk membantu mualaf dan ikut juga untuk menyokong bagaimana orang bisa mengenal Islam, memperkenalkan Islam dengan cara yang hak. Insya Allah jadi amal jariah kita semua deh, termasuk antum semua. Nggak bisa nyumbang nggak apa-apa, share aja, bagikan. Insya Allah bermanfaat. Mungkin antum nggak butuh hari ini, Anda nggak butuh hari ini, nggak apa-apa. Ada mungkin follower Anda atau tetangga Anda, saudara Anda, siapapun itu, mungkin dia lagi butuh informasinya, sampaikan. Insya Allah nanti bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.